Bab 801. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Murid Beiming meraih kemenangan telak, merebut kembali tanah yang hilang di luar kota, dan mendirikan kembali pos perbatasan. Awalnya, setelah kemenangan besar, keluarga Beiming harus bersorak dan merayakannya. Tetapi semua murid Beiming tampak bermartabat dan tidak bisa bahagia sama sekali, karena pahlawan utama pertempuran ini telah tiada, dan Lu Chen, yang mengalahkan pasukan iblis dengan kekuatannya sendiri, telah tiada. Wajah Beiming Haohan pucat, dan emosinya agak buruk. Dia menegur Ao San dan Gao Hai, menyalahkan mereka karena tidak membujuk Lu Chen. Di mata Beiming Haohan, Lu Chen adalah bakat seni bela diri super umat manusia, dengan potensi besar, dan mungkin bercita-cita mencapai puncak seni bela diri di masa depan. Bagaimana dia bisa membiarkan Lu Chen menjelajah ke kedalaman sihir? Gua. Kedalaman sarang iblis adalah jurang sarang iblis. Jurang gua iblis adalah markas ras iblis, dan ada orang-orang kuat seperti hutan di dalamnya, dan Lu Chen akan mati jika dia memasukinya. Jika Lu Chen binasa di jurang maut, itu akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia. Jika temperamen Beiming Haohan bagus, akan ada hantu. Bos melakukan segalanya dengan benar, dan saya tidak bisa menghalangi dia jika dia bersikeras untuk pergi. Gao Hai berkata tanpa daya, tadinya aku akan menemaninya masuk, tapi sayangnya dia tidak mengizinkanku pergi. Apa yang kamu cari, Fire Treebeard? Benda itu ada di kedalaman jurang sarang setan. Konon orang normal tidak bisa menemukannya. Beiming Haohan berkata dengan marah, jika dia memberitahuku, aku akan menemukan cara untuk mengacaukannya, kenapa repot-repot melakukannya sendiri? Bisakah ayah mendapatkan Fire Treebeard? Gao Hai terkejut, bicara saja, hal itu tidak mudah ditangani bahkan oleh setan, di mana saya bisa mendapatkannya. Beiming menatap putranya dengan tajam, pokoknya, jika aku tahu dia akan pergi ke jurang gua iblis, aku pasti akan menghentikannya pergi, dan aku tidak ingin dia mati. Bos telah mengalami cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, saya yakin dia bisa kembali. Gao Hai berkata dengan tegas. Ngomong-ngomong, bagaimana Lu Chen bisa masuk ke sini? Beiming Haohan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia sangat bingung, bahkan jika dia dapat mengubah penampilannya dan tidak memiliki energi sihir di tubuhnya, selama dia bercampur dengan iblis, dia akan segera dikenali oleh iblis. Bos punya banyak sarana, kalau berani pergi pasti. Gao Hai berkata begitu, omong kosong, tidak ada kekuatan absolut, semuanya adalah awan mengambang. Melihat kedalaman gua iblis, Beiming Haohan menghela nafas dan berkata, lupakan saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di kedalaman gua iblis, di bawah jurang 10.000 kaki, lahar ada di mana-mana, nyala api bersuhu tinggi, dan lahar berapi-api dimuntahkan dari waktu ke waktu, seperti gunung berapi neraka. Setan hidup di lautan neraka dan api ini, tinggal di gua lava, menyerap energi spiritual bawah tanah, dan mengolah diri mereka sendiri. Meskipun setan tidak takut dengan suhu tinggi, masih banyak jalan batu dengan lebar berbeda untuk berjalan di lahar di mana-mana. Lu Chen berjalan di salah satu jalan batu yang lebar, dan mengikuti Sadan pulang. Ketika dia pertama kali memasuki jurang sarang setan, semuanya sangat baru, jadi Lu Chen secara alami melihat sekeliling untuk mengingat hal-hal di dalam jurang. Di dalam jurang, sekelompok tentara Mozu berpatroli di udara, dan pertahanannya sangat ketat. Tetapi kebiasaan hidup iblis berantakan, banyak iblis di sini, tatanan kacau, yang kuat dihormati, dan yang lemah adalah pelayan. Meski tidak lama setelah memasuki jurang, Lu Chen sudah melihat beberapa duel antar iblis. Pemenangnya menerima sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya, dan yang kalah hanya menyisakan mayat. Lu Chen merasa bahwa keseluruhan budidaya ras iblis mirip dengan ras manusia dan ras monster, dan kebanyakan dari mereka memiliki basis budidaya yang lebih rendah, dan bahkan ada iblis di bawah alam tiangang. Pada saat ini, Lu Chen tiba-tiba teringat pada ras roh, ras yang disukai oleh surga, tingkat kultivasi keseluruhannya terlalu menyimpang. Ada banyak yang mulia seperti anjing, dan orang suci ada di mana-mana. Bahkan alam kesengsaraan surgawi tidak populer di kalangan ras roh, jadi bagaimana hal ini bisa memalukan bagi ras lain? Saat ini, Lu Chen memikirkan Lingua. Entahlah apakah ratu cantik itu telah meninggalkan Linggu. Seberapa jauh kekuatan tempur Lingua akan turun setelah meninggalkan Linggu? Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kekuatan tempur? Saat aku sedang memikirkannya,
sebuah suara datang dari telingaku, "Saudara Lu, rumahku ada di sini." Mendengar ini, Lu Chen mendongak dan melihat sebuah gua dengan pintu batu sederhana di pintu masuknya. Sejujurnya Lu Chen tidak mau masuk ke rumah Sadan, apalagi mengenal keluarga Sadan. Sebab, tujuan Lu Chen menyelam ke dalam jurang tidak murni, dan alasan utama hubungannya dengan Sadan adalah untuk menutupi dirinya sendiri. Saya benar-benar tidak ingin menjalin hubungan mendalam dengan iblis. Jika perlu membunuh Sadan di kemudian hari, akan sulit melakukannya, bukan? Tapi sekarang, dia membutuhkan pijakan, jika tidak, dia akan mudah dicurigai oleh tentara yang berpatroli di jurang jika dia berkeliaran tanpa tujuan di luar. "Saudara Lu, silakan masuk." Sadan membuka pintu batu dan mengajak Lu Chen masuk. Setelah Lu Chen memasuki gua, dia melihat tempat tidur, meja, kursi, semuanya terbuat dari batu. Rumah Sadan tidak besar, guanya hanya gua besar, bahkan tidak ada ruangan apalagi orang lain. "Di mana keluargamu?" Lu Chen bertanya. "Sebenarnya rumahku ada di jurang lain, dan keluargaku juga ada di sana. Aku dipindahkan ke sini bersama tentara." Sadan berkata, "Jadi, aku sendirian di jurang ini, dan aku hidup sendiri." Baru pada saat itulah Lu Chen mengetahui bahwa ada banyak jurang dalam ras iblis, dan satu jurang setara dengan sebuah kota dalam ras manusia. Karena Sadan tidak memiliki anggota keluarga di sini, Lu Chen jauh lebih nyaman dan santai. Lu Chen duduk di kursi batu, membuat 2 cangkir teh segera setelah dia menaburkan telur, dan menyerahkan cangkir tersebut kepada Lu Chen dengan hormat. Lu Chen mengambil cangkir batu, melirik teh di dalam cangkir, dan menelannya dengan susah payah. "Nima, ini juga disebut teh." Cangkir itu berisi lava encer, sangat panas. Ada beberapa daun tak dikenal di lahar, dan di bawah panas terik lahar, mereka mengeluarkan bau aneh, seperti akar rumput busuk, yang sangat tidak sedap. "Minum seteguk ini, apakah organ dalam orang biasa masih harus diganti?" Lu Chen menoleh untuk melihat ke arah Sadan, yang sedang meminum cairan cair dari cangkir, dan meneguknya dalam beberapa tegukan, meminumnya dengan sangat gembira, dengan ekspresi kepuasan di wajah jahatnya. "Ini teh Tian yang saya bawa dari kampung halaman. Aroma tehnya kuat dan merupakan teh terbaik, kalaupun punya uang, tidak bisa membelinya." Sadan meminum secangkir teh, bersendawa, lalu melihat Lu Chen mengangkat gelasnya tanpa minum, dan berkata, "Mengapa kamu tidak minum teh yang begitu enak?" "Yah, aku lebih suka minum." Lu Chen berkata begitu. "Jadi begitu." Sadan segera bangkit, membuka lemari batu, mengeluarkan sebotol anggur dan menaruhnya di depan Lu Chen. Saat dia membuka kepala silinder, wajah Lu Chen menjadi gelap. Meskipun wajah iblis relatif gelap, wajah Lu Chen bahkan lebih gelap saat ini. "Anggur jenis apa itu?" Kelihatannya seperti lava cair asli, bahkan belum encer, dan masih menggelegak dengan suhu tinggi, mengeluarkan bau yang lebih buruk dari siang. "Aku tiba-tiba kehilangan minat untuk minum, lebih baik aku minum teh." Lu Chen mengambil cangkir teh, mengangkat kepalanya dan meminumnya, dan meminum cairan cair yang telah diencerkan ke dalam perutnya. Pembuluh darah naga api di tubuhnya aktif seketika, menelan semua magma cair bersuhu tinggi ke dalam perut naga yang penuh api, dan memecahkan kesulitan langsung Lu Chen. "Saudara Lu, teh ini enak, minumlah beberapa cangkir lagi." Sadan bertanya sambil berlari membuatkan teh untuk Lu Chen. Lu Chen, setelah minum 4 atau 5 cangkir berturut-turut, Lu Chen bersikeras bahwa cukup sudah, jadi dia dengan enggan berhenti membuat teh. Jika tidak, dengan semangat melempar telur, Lu Chen harus minum lebih dari 100 jam tanpa meminum lelehannya, dan itu tidak akan selesai. "Saudara Lu, sudah berapa lama kamu menjadi tentara?" Sadan bertanya. "Saya dipindahkan dari jurang lain, dan saya baru berada di sini selama beberapa hari," kata Lu Chen. "Pantas saja aku belum pernah melihatmu sebelumnya, jadi kamu baru dipindahkan." Sadan tiba-tiba sadar. "Sadan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tahukah kamu di mana ada Fire Treebeard?" Lu Chen mulai terjun ke bisnis. "Saudara Lu, apa yang kamu tanyakan tentang Huo Suksu tanpa alasan?" Sadan bertanya balik. "Saya berguna," kata Lu Chen. "Sebenarnya, kamu benar-benar menanyakan orang yang tepat ketika bertanya kepadaku. Kebetulan aku tahu di mana Fire Treebeard berada." Sadan terkekeh dan berkata, "Sayangnya, tidak ada gunanya aku memberitahumu, dan kamu juga tidak tahan." "Mengapa?" "Karena Huo Shu berada di dalam gua lava, ada ular api bersisik biru yang menjaganya,
bahkan sang penguasa jurang maut tidak mau memprovokasi ular api bersisik biru itu. Binatang api, ya, binatang api tingkat 10. Mendesis. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, binatang api tingkat 10 itu setara dengan alam yang mulia. Selain itu, binatang api jauh lebih kuat daripada binatang buas biasa. Binatang api tingkat 10 yang kuat bahkan dapat membunuh binatang buas tingkat ke-11. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Jadi, kataku, percuma kamu mengetahuinya, kamu tidak bisa masuk ke gua lava itu. Kata Sadan, di mana lubang lava itu? Lu Chen melirik Chaos Pearl, dan ekspresi bahagia muncul di wajahnya, jadi dia bertanya. Di sebelah kanan jurang ini, ada tempat dengan lahar paling banyak, dan gua lahar menggantung di atas lahar, itu saja. Kata Sadan, bagaimana kamu tahu? Lu Chen bertanya. Beberapa waktu lalu, Lu Chen bertanya seperti ini. Jurang iblis memiliki wilayah yang luas, dengan radius jutaan mil, penuh dengan lahar, dan sulit untuk mengidentifikasi tempat tertentu. Lu Chen tidak tahu jalannya, jadi dia secara alami meminta Sadan untuk menjadi pembimbingnya, jika tidak, dia harus menemukan tahun monyet. Terlalu berbahaya di sana, aku tidak akan pergi. Sadan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bawa aku ke sana, pil ini milikmu. Lu Chen mengeluarkan lusinan pil Ji Wen Xuanming dan memasukkannya ke dalam Sadan. Uang bisa mengubah hantu. Demikian pula, Yudan juga bisa membuat iblis memimpin. Telur yang tersebar adalah tahap ke-9 dari alam Xuanming, dan pil Ji Wen Xuanming adalah tonik hebatnya, tidak mungkin untuk menolak godaan ini. Pil Xuanming 9 pola, mengetahui barang dengan bertelur, mata langsung berbinar. Bawa saja aku ke pintu masuk gua lava, kamu tidak perlu masuk. Kata Lu Shen, ini mungkin. Sadan sangat gembira, menerima lusinan pil Ji Wen Xuanming, dan segera bangkit, belum terlambat, saya akan membawa kakak Lu ke sana sekarang. Lu Chen terkekeh, dan keluar bersama Sadan, menuju gua lava. Setiap orang dan satu iblis memiliki basis kultivasi, dan mereka melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Sehari kemudian, mereka sampai di tempat yang penuh lahar. Saudara Lu, hati-hati, lahar di sini tidak biasa dan sangat panas. Kita tidak bisa menyentuhnya begitu saja, jika tidak, tubuh akan terbakar. Sambil menyusuri jalan batu di atas lahar, Sadan mengingatkan, perhatikan juga letusan lahar di sini. Begitu menemukan tanda-tanda letusan, Anda harus lari terlebih dahulu, jika tidak, Anda akan mati tanpa tempat untuk mati. Jalan itu berakhir, dan benar saja, di atas lahar tersebut, terdapat lubang lahar yang menggantung di atas jurang, lebarnya sekitar beberapa kaki. Entah apa yang ada di dalam gua lava, dan api biru yang berkobar telah menyembur keluar dari gua, seperti naga api yang membakar segalanya, sungguh menakutkan. Lihat, gua lava itu penuh dengan suhu tinggi dan api yang dahsyat. Itu tidak dapat diakses oleh kita para iblis, dan kita tidak bisa masuk sama sekali. Sadan menunjuk ke pintu masuk lubang, menghela nafas dan berkata, Saudara Lu, kamu datang ke sini tanpa alasan, mengapa saya tidak mengembalikan pil Ji Wen Xuanming kepadamu? Tidak, aku bilang kamu hanya perlu membawaku ke sini, pil itu milikmu. Kata Lu Chen, terima kasih, kakak Lu. Sangat gembira, dia bertugas di kamp militer, dan dia hanya bisa mendapatkan beberapa pil Xuanming 3 pola setiap bulan. Ketika Lu Chen melakukan tembakan acak, itu adalah pil Ji Wen Xuanming. Kekuatan obat dari lusinan pil Ji Wen Xuanming sudah cukup untuk membantunya menerobos setengah langkah ke alam abadi, atau bahkan menerobos ke alam abadi. Api yang keluar dari gua lava bukanlah api binatang. Lu Chen menatap gua lava dengan mata membara dan sinar kegembiraan di wajahnya. Lu Chen adalah Dan Xiu, dan dia sangat peka terhadap api. Begitu sampai di tempat ini, ia merasakan lahar di sini sangat istimewa. Suhunya sangat tinggi, dan nafas api yang dikeluarkannya mengandung energi yang sangat besar. Ini adalah lava biasa, tidak ada apa-apa, dan api biru yang keluar dari gua lava memiliki aura membakar langit dan laut. Itu sama sekali bukan api biasa, itu adalah api yang kuat dari bagian terdalam tanah. Artinya, suhu api dari api di bawah tanah sangat tinggi, jauh di atas api binatang. Pantas saja iblis yang tahan suhu tinggi pun tidak berani menyentuhnya. Menurut latihan pil api Dan Xiu, ada 6 api, kayu bakar, api sungguhan, api jiwa, api binatang, api bumi, dan api langit. Skyfire adalah yang tertinggi dan kayu bakar adalah yang terendah.
Api bumi adalah keberadaan kedua setelah api langit. Skyfire merupakan eksistensi yang legendaris, hampir tidak ada yang pernah melihatnya, apalagi mendapatkannya. Kebakaran di darat juga serupa, dan kesulitan untuk mendapatkannya juga sangat tinggi, termasuk jenis yang dapat ditemui tetapi tidak dapat dicari. Sekalipun api bumi diperoleh, ia harus dimurnikan secara menyeluruh sebelum dapat digunakan untuk keperluan sendiri. Memperbaiki tembakan darat, kesulitannya bahkan lebih tinggi, karena tingkat keberhasilannya sangat rendah. Dari 100 orang yang memurnikan api bumi, biasanya hanya 1 orang yang berhasil, dan 99 orang sisanya dimakan kembali oleh api bumi, terbakar hingga tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Secara umum, alkimia telah mencapai tingkat alkimia, dan sebagian besar orang berada pada tahap akhir. Karena ambang batas untuk mengevaluasi alkimia sangat tinggi, Anda harus memiliki api bumi. Kesulitan dalam mendapatkan dan memurnikan api tanah terlalu besar, yang pada dasarnya mengakhiri kemajuan sebagian besar ahli alkimia. Ini adalah pertama kalinya Lu Chen turun ke jurang sarang setan, dan dia bertemu dengan api bumi. Dia sangat beruntung. Apa yang keluar dari lubang itu adalah tembakan dari tanah. Sadan adalah iblis yang tinggal di jurang maut sejak dia masih kecil, jadi dia secara alami tahu apa itu api. Misimu selesai, kamu bisa kembali. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata pada Sadan, "Kakak Lu, kamu tidak benar-benar ingin masuk, kan?" Melihat keinginan Lu Chen untuk mencoba, Sadan terkejut. Kalau tidak masuk sarang harimau, bagaimana bisa mendapatkan anak harimau? Lu Chen mengangguk. Begitu kamu mendekati pintu masuk gua, kamu langsung terbakar menjadi abu. Bagaimana kamu bisa masuk? Sadan memandangi api tanah yang meletus di pintu masuk gua lava, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas, bahkan jika kamu bisa melawan api tanah, masih ada ular api skala biru tingkat 10 di dalamnya, dan kamu ditakdirkan. Kembalilah, aku akan mencarimu setelah aku keluar. Lu Chen berkata begitu, dia ingin mengirim Sadan kembali, dan dia tidak ingin Sadan melihatnya memasuki gua. Sebab, dia ingin memanggil Yan Long Mai, jika Sadan melihatnya, dia akan membunuhnya untuk membungkamnya. Sadan mundur dari medan perang kota pertahanan, setelah melihat tubuh 3 naganya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali Yan Long. Saudara Lu, kenapa aku tidak menunggu saja di sini, kalau-kalau kamu keluar, akan ada seseorang yang menjagamu. Sadan dengan baik hati ingin tinggal. Hei, menurutmu itu apa? Lu Chen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke gelembung lava di sebelahnya, dan berkata dengan berkedip, lava di sini akan meletus. Apakah kamu yakin akan tinggal dan menungguku? Sadan menoleh dan melihat lava terus-menerus menghasilkan gelembung, dan gelembung tersebut terus-menerus meledak. Ada tanda-tanda ledakan yang samar-samar, dan wajah iblis kegelapan itu sedikit berubah bentuk karena ketakutan. Lu, kakak Lu, aku pergi dulu, hati-hati. Sadan berbalik dan berlari tanpa menoleh ke belakang, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Orang ini takut mati, dia benar-benar kacau. Lu Chen tertawa, dan melompat ke mulut gua lava di atas. Naga api bertarung. Lu Chen memanggil Yan Long, membungkusnya di sekitar tubuhnya, dan menggunakan api Yan Long untuk membentuk perisai api untuk menahan api dari tanah. Belum lagi, Lu Chen bahkan melepaskan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa yang kuat menutupi perisai api, asuransi ganda. Sebelum jatuh ke mulut gua lava, Lu Chen sudah merasakan gelombang udara bersuhu tinggi mengalir ke arahnya, seolah membakar langit dan laut, membakar segalanya. Jika tidak ada perisai api yang bisa menahannya, diperkirakan ia akan meleleh oleh gelombang panas bersuhu tinggi sebelum menyentuh api tanah di pintu masuk gua. Jatuh ke mulut gua lava, menghadap api yang meletus. Perisai api Yan Long Mai retak oleh api dari tanah, dan terjadi ledakan terus-menerus. Berkat penambahan kekuatan jiwa Lu Chen ke perisai api dan pertahanan perisai api, jika tidak, kekuatan perisai api saja mungkin tidak mampu menahan api dari tanah. Menghadapi letusan api tanah, Lu Chen memaksa masuk ke dalam gua lava, dan berjalan di sepanjang lorong gua lava. Saluran lavanya sangat besar dan dalam, dinding guanya hangus hitam, dan tidak ada gunanya. Mereka semua terbakar habis oleh api tanah, dan hanya api tanah yang terus-menerus meletus dari dalam. Api tanah yang disemprotkan tidak mempunyai efek lain kecuali terbakar. Jika Lu Chen ingin memadamkan api bumi, dia harus menemukan sumber api bumi ini, benih api bumi. Hanya dengan memperoleh benih api bumi dan memurnikannya seseorang dapat memperoleh api bumi yang sebenarnya.
Lu Chen memeriksa Chaos Orb sambil berjalan. Xiao Yu terbangun dari tidur nyenyak, dia sangat lapar, dia berbaring di tubuh kalajengking berbunga. 3. Makan daging. Lu Chen memasukkan banyak mayat Sanhua Mansi ke dalam Chaos Orb, hanya agar Xiao Yu bangun dan makan. Kalajengking berbunga 3 itu semuanya adalah binatang buas tingkat 8, dan daging mereka mengandung banyak energi, yang cukup untuk menambah kekuatan fisik Xiao Yu. Tentu saja, jika Xiao Yu masih tidur, Lu Chen tidak akan berani mempertaruhkan nyawanya untuk memaksa masuk ke gua lava ini. Ular api bersisik biru adalah ular kecil, ia adalah binatang api tingkat 10. Dengan kondisinya saat ini, belum lagi binatang api tingkat 10, bahkan binatang buas biasa di tahap akhir tingkat 8 tidak dapat mengalahkannya, dan Xiao Yu harus bertanggung jawab. Sebelumnya, dia pernah berkomunikasi dengan Xiao Yu. Xiao Yu yakin bisa menekan binatang api tingkat 10, jadi dia berani melakukan ini. Xiao Yu, cepat makan, giliranmu bermain nanti, kata Lu Chen. Bip bip, sambil menggigit, Xiao Yu menjawab dengan samar. Mengaum, Firefox menggeram pelan, matanya terbuka lebar, bersinar dengan cahaya terik, dan berjalan mondar-mandir dengan tidak sabar, seolah ingin keluar. Di luar semuanya kebakaran, bisakah kamu mengatasinya? Lu Chen bertanya pada Firefox. Wow. Firefox merespons dengan merengek dan terus mengangguk. Ini adalah ular api bersisik biru, yang dikatakan sebagai binatang api tingkat 10. Begitu kata-kata Lu Chen jatuh, Firefox tertegun di tempat, dan wajah rubah menjadi pucat karena ketakutan. Kamu ingin menyerap api dari tanah? Aku bisa mengerti, tapi sekarang bukan waktunya. Setelah Xiao Yu mengusir ular api bersisik biru, kamu bisa keluar dan mencobanya. Lu Chen menghibur Firefox dengan cara ini. Semakin Anda masuk ke dalam lorong gua lava ini, semakin terang jadinya, dan semakin besar nyala apinya, seolah-olah ujungnya adalah bagian terdalam dari tanah, dengan nyala api yang paling dahsyat. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, lorong itu selesai, dan di ujungnya ada sebuah gua besar, setidaknya 10.000 meter persegi, dipenuhi bebatuan besar yang hangus. Jauh di dalam gua, ada pohon besar yang terbakar tanpa henti. Huoshu lah yang dicari Lu Chen. Api tanah tersebut dikeluarkan dari pohon api, dari dalam gua besar ini, dan dibakar sampai keluar gua. Di sini, ada nafas binatang api yang kuat. Tapi Lu Chen menebak bahwa itu adalah nafas binatang dari ular api bersisik biru, tapi dia tidak melihat jejak apapun dari ular api bersisik biru. Entah di mana ular api bersisik biru itu bersembunyi. Meskipun ada Xiao Yu yang menekan formasi, Lu Chen tidak berani mengumumkannya kepada publik hanya untuk berjaga-jaga. Sebaliknya, dia memanfaatkan beberapa batu besar untuk menutupinya, dan perlahan bergerak menuju Huoshu. Saat disentuh di bawah batu besar, Leng mungkin saja bertemu seseorang. Tepatnya, itu adalah seorang wanita muda dari ras iblis. Ketika seseorang dan monster bertemu di sini, mereka berdua takut dan malu oleh pihak lain. Alasannya sangat sederhana, suhu gua lava ini sangat tinggi, dan api tanah terus menyembur keluar, pakaian di tubuhnya sudah berubah menjadi abu. Dua orang saling berhadapan telanjang, dan seorang pria dan seorang wanita, bukankah itu memalukan? Untuk sesaat, satu hal terlintas di benak Lu Chen, lain kali dia meminta Fei Long untuk memasang satu set baju besi tahan api. Wanita iblis itu masih sangat muda, kulitnya tidak terlalu gelap, jauh lebih putih dari iblis biasa, dari segi penampilannya. Masih cukup manusiawi, dengan fitur wajah yang sangat indah, tidak sekasar iblis biasa, dan tanduk di kepalanya juga sangat pendek. Yang besar itu besar, dan yang kecil harusnya kecil. Menurut estetika Mozu, dia adalah wanita cantik. Menurut estetika Lu Chen, masih monster. Jika kritikus kuno Aisan ada di sana, dengan visi estetika Aisan yang luar biasa, dia mungkin akan begitu rakus hingga ngiler. Siapa kamu? Sudut mulut wanita iblis itu bergerak-gerak, dan dia menatap Lu Chen dengan mata pembunuh. Dan siapa Anda? Melihat gadis iblis itu tidak pemalu, dia tidak bersembunyi, dan dia tidak repot-repot menghindari kecurigaan, jadi dia mengajukan pertanyaan secara terbuka, dan bahkan melihat tingkat kultivasi pihak lain. Saya Putri Tuan, siapa kamu? Wanita iblis itu merendahkan suaranya, ekspresinya galak, dan dia tidak memandang Lu Chen dengan baik. Kamu menyelinap ke dalam gua lava, kamu jelas bukan orang baik. Kamu tidak berlutut ketika melihat ini Nona, dan menatapnya.
Percaya atau tidak, Nona mencungkil matamu dan mengusirmu untuk memberi makan binatang api itu. Melihat kemunculan wanita iblis yang mencoba membunuh seseorang, Lu Chen merasa geli. Ini adalah contoh klasik dari ketegasan. Jika kamu ingin membunuh, kamu sudah melakukannya ditembak, kenapa repot-repot mengancam? Jika kamu tidak bergerak, kamu takut membuat keributan dan menarik binatang api. Faktanya, Lu Chen tidak takut dengan serangan wanita iblis itu, karena wanita iblis itu hanya setengah langkah ke tahap pemurnian dewa, dan berada dalam jangkauan serangan tangannya yang menghancurkan langit. Wanita iblis itu ingin dia berlutut bahkan dengan tingkat kultivasi ini, dia benar-benar berpikir terlalu banyak. Lalu kamu menyelinap masuk lagi. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Nona Ben masuk dengan murah hati, tidak seperti kamu. Wanita iblis itu berkata dengan marah. Kalau begitu kamu keluar dengan murah hati, apa yang dilakukan Gui Gui Chong Chong bersembunyi di sini? Lu Chen balas membentak dengan satu kalimat. Apa yang Nona Ben, apa pentingnya bagimu? Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, Nona Ben akan memotong lidahmu. Petik 2. Wanita ras iblis itu menjadi lebih populer. Jika dia tidak takut menarik ular api bersisik biru jika dia melakukan sesuatu di sini, dia pasti sudah menjadi pria yang muncul entah dari mana. Pria di depannya agak aneh, dengan perisai api menutupi tubuhnya, dan perisai api itu didukung oleh kekuatan jiwa yang menakutkan, yang secara tak terduga menahan dampak api dari tanah. Jika bukan karena perisai api, orang ini pasti sudah terbakar habis, tanah di dekat api. Untuk apa kamu menatapku? Belum pernah melihat pria tampan. Lu Chen merasa sedikit tidak wajar saat melihat wanita iblis itu menatap tajam ke arahnya. Jika kamu ditatap oleh wanita cantik seperti ini, maka tidak masalah. Semua orang yang saling menatap itu berharga. Tapi sekarang ditatap oleh penyihir, itu monster, itu kerugian besar. Apa bagusnya dirimu? Kamu terlihat seperti burung seperti pria lain, aku tidak peduli. Wanita iblis itu sebenarnya berkata, lalu mengapa kamu menatap Nona Ben? Pernahkah Anda melihat wanita cantik? Petik 2. Apa bagusnya dirimu? Kamu terlihat seperti wanita lain, aku tidak peduli. Lu Chen langsung mengubah kata-kata penyihir itu, mengubah kata, burung, menjadi, dipaksakan, dan mengembalikannya kembali utuh. Anda, penyihir itu sangat marah sehingga satu Buddha naik ke surga, dan Buddha kedua lahir, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat telapak tangannya untuk membunuh seseorang. Desis. Pada saat ini, suara desisan samar datang dari dalam gua. Meskipun suara mendesisnya lemah, suara itu menyapu seluruh gua dengan kekuatan binatang yang menakutkan, membuat orang merasa sangat berat di pundak mereka. Penyihir itu segera melepaskan ide untuk melakukan sesuatu, dan dengan cepat turun ke bawah batu untuk menghindari kekuatan binatang itu. Apakah kamu tidak masuk untuk menghindarinya? Melihat Lu Chen masih berdiri tegak di tempat, penyihir itu memutar matanya, jadi dia bertanya. Tidak baik, laki-laki dan perempuan berkumpul bersama jika mereka tidak saling mengenal. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Hanya bercanda, jika penyihir itu ingin membunuhnya, apakah dia akan berbaik hati membiarkannya masuk untuk menghindari kekuatan binatang itu bersama-sama? Jika dia benar-benar masuk dan berdiri di samping penyihir itu, maka dia akan memberi penyihir itu kesempatan untuk menyerang, jadi dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Meskipun kekuatan bertarungnya lebih tinggi daripada penyihir, namun penyihir tersebut masih setengah langkah pemurnian dewa, dan memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Jika dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap penyihir, dia akan mati tanpa menyadarinya. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat, binatang itu tidak dapat menguasainya, jadi tidak perlu menghindarinya. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa Nona Ben menganggap Anda tinggi, jika tidak, Anda tidak bisa masuk. Penyihir itu mengerutkan kening, berpikir bahwa ketika dia membuka mulutnya, pria itu akan terbang seperti anjing jantan yang sedang berahi. Saya tidak pernah menyangka pria itu tidak akan tergerak, dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan memberi atau menerima ciuman, yang sungguh tidak masuk akal. Dia adalah kecantikan nomor satu di jurang maut, apakah pria itu buta? Tidakkah Anda akan menghargainya? Jika pria itu tidak terburu-buru, dia tidak akan bisa bergerak. Meskipun pria itu hanya berada di alam tahap abadi tingkat pertama, dia bisa membunuhnya dengan santai, tetapi dia selalu menjaga jarak tertentu darinya, dan tidak mungkin baginya untuk membunuhnya secara diam-diam. Dia ingin membunuh, tapi tanpa bersuara,
yang terbaik adalah memancing pria itu ke dalam pelukannya untuk membunuh. Sayang sekali Lu Chen melihat sekilas tipuannya, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam perangkapnya. Jangan membicarakan hal ini, mari kita bicarakan hal lain. Lu Chen berjongkok sambil tersenyum, menatap lurus ke arah penyihir itu, dan berkata, sejujurnya, aku sangat tertarik dengan tubuhmu. Begitu penyihir itu mendengarnya, dia langsung tertawa, senyumnya sedikit menawan, tapi diam-diam dia mengutuk di dalam hatinya. Tentu saja tubuh wanita ini cantik, dan banyak orang kuat yang tertarik dengan tubuh wanita ini. Pantas saja Anda tidak tertarik dengan tubuh Nona Ben. Karena kamu tertarik dengan tubuh Nona Ben, kenapa kamu tidak datang dan menyentuhnya? Penyihir itu berkata dengan malas, nadanya sangat menggoda. Tanyakan dengan jelas sebelum menyentuh. Lu Chen tersenyum. Kamu orang yang aneh, kamu bisa menyentuhnya jika kamu mau, apalagi yang kamu minta. Penyihir itu berkata dengan marah. Meskipun kami para iblis tidak takut dengan suhu tinggi, suhu api di tanah terlalu tinggi, yang melebihi ketahanan iblis kami terhadap suhu tinggi. Lu Chen berkata, kamu bukan aku, kamu tidak memiliki perisai api, bagaimana tubuhmu menahan suhu setinggi ini? Ternyata kamu ingin tahu tentang ini. Nona Ben mengira kamu ingin menanyakan sesuatu. Membosankan sekali. Penyihir itu mengerutkan bibirnya, lalu berkata dengan malas, Nyonya adalah roh api, dan dia lebih tahan terhadap suhu tinggi daripada kamu. Api belaka bukanlah apa-apa. Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa seseorang dengan tubuh roh api memang tidak takut dengan suhu tinggi dan api, dan bertanya lagi, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Penyihir itu menatap kosong pada Lu Chen, dan bukannya menjawab pertanyaan Lu Chen, dia malah bertanya, katakan padaku dulu, apa yang kamu lakukan di sini? Saya ingin janggut pohon api. Lu Chen merasa penyihir itu sedikit cerdik dan tidak mudah dibodohi, jadi dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, bahkan orang bodoh pun tidak akan percaya jika dia masuk ke dalam gua melawan api, mengatakan bahwa dia datang untuk jalan-jalan dan tidak memiliki tujuan lain. Mengapa kamu menginginkan Fire Treebeard? Mata penyihir itu berbinar dan dia menjadi tertarik. Tentu saja digunakan sebagai panduan pengobatan, apakah bisa digunakan untuk bersenang-senang? Kata Lu Chen. Penyihir itu mengangguk. Tidak ada yang salah dengan perkataan Lu Chen. Kumis pohon api memang bisa digunakan sebagai obat, bahkan alkimia. Lebih penting lagi, Lu Chen tidak menginginkan banyak hal, dan tidak banyak konflik dengannya. Huoshu sangat membantu dalam pengembangan tubuh roh api, dan saya menginginkan segalanya tentang Huoshu. Baru pada saat itulah penyihir itu mengungkapkan tujuan dan kebutuhannya. Wow, kamu menginginkan segalanya, kamu bahkan bisa memindahkan seluruh pohon api. Menurutku juga begitu, tapi sayang tempat tumbuhnya pohon api itu terlalu istimewa. Pasti ada kebakaran tanah. Begitu hilang, ia akan layu. Pohon api harus tumbuh di bawah pengaruh api bumi, kondisinya terlalu keras. Penyihir ini menginginkan segalanya tentang Huoshu, dia hanya ingin menyempurnakan seluruh Huoshu dan menggunakan semua energi api Huoshu. Untungnya, ada binatang api tingkat 10 yang menjaga pohon api, jika tidak, penyihir dapat memurnikan pohon api di tempat. Jika itu masalahnya, ketika Lu Chen masuk, belum lagi janggut pohon api, bahkan bulu pohon api pun mungkin hilang. Sudah berapa lama kamu di sini? Lu Chen bertanya. Wanita ini sudah berada di sini selama beberapa jam, dan wanita ini sering datang ke sini. Apakah ini pertama kalinya Anda ke sini? Penyihir itu bertanya balik. Tempat ini sangat terpencil, dan suhu laharnya terlalu tinggi, sehingga hanya sedikit orang yang datang ke sini untuk bermain. Apalagi gua lahar ini memiliki api bumi, dan orang biasa tidak bisa memasukinya. Tidak ada yang tahu rahasia di dalamnya. Bagaimana kamu tahu bahwa ada pohon api di dalam gua? Saya datang ke sini secara tidak sengaja, dan saya juga masuk secara tidak sengaja untuk melihat-lihat. Saya tidak menyangka akan ada pohon api di sini, jadi ngomong-ngomong, aku ingin mengambil janggut pohon api. Lu Chen secara acak menemukan alasannya, dan kemudian berhenti membicarakan topik ini, agar tidak bertanya kepada penyihir itu, tetapi beralih ke topik lain, pohon api tidak dapat dipindahkan, dan ada binatang api di sini, apa gunanya kamu sering datang ke sini? Apakah melihat pohon itu menghilangkan dahagamu? Nyonya bisa mengambil daun api dan membawanya kembali untuk dimurnikan. Penyihir itu menjelaskan, pohon api akan menumbuhkan daun-daun baru sesekali, dan daun-daun tua akan berguguran. Ada binatang api di sana, bagaimana cara mengambilnya?
Lu Chen bertanya. Tapi pergilah, tunggu saja di sini, kadang daun api akan datang ke sini. Kata penyihir itu. Saat dia sedang berbicara, pohon yang berapi-api itu tiba-tiba terbakar, berderak, dan 7 atau 8 daun yang menyala-nyala jatuh dari pohon yang berapi-api itu, terbawa oleh api tanah, dan hanyut ke daerah sekitarnya. Namun, sebagian besar daun api yang melayang ke segala arah jatuh ke dinding gua atau batu, dan pembakarannya berangsur-angsur hilang, dan daun-daun itu berangsur-angsur berubah menjadi abu. Hanya satu daun api yang melayang ke sisi Lu Chen di bawah pengaruh api dari tanah. Penyihir itu dengan cepat keluar dari dasar batu, dan melawan kekuatan binatang buas di dalam gua, dia mengambil daun api yang melayang di tangannya. Setelah mendapatkan daun api, penyihir itu menyusut kembali, mengeluarkan botol kristal, dan memasukkan daun api tersebut ke dalam botol untuk disimpan. Daun api digantung di dalam botol kristal dan terus menyala, menjaga sifat api dari daun api. Daun api yang meninggalkan pohon api akan dibuang begitu menyentuh tanah, dan harus disimpan dalam botol kristal. Kata penyihir itu sambil menyimpan botol kristal itu. Kamu bisa menunggu di sini sampai daun pohon api datang, tapi aku tidak sabar menunggu akar pohon api datang ke sini. Lu Chen berkata dengan marah, saya ingin pergi ke sana dan memotong janggut pohon api. Kalau begitu kamu pergi ke sana setelah Nona Ben pergi. Kata penyihir itu, mengapa mau menunggumu pergi? Lu Chen bertanya, karena Nona Ben tidak ingin mati bersamamu. Penyihir itu mencibir, binatang api di dalam hidup di pohon api, kita bersembunyi di sini, masih ada jarak dari pohon api, ia tidak peduli dengan kita. Begitu mendekat, ia akan menyerang, entah terbakar kamu tidak melakukan apa-apa, atau langsung menelanmu. Sudahkah kamu mencobanya? Lu Chen bertanya balik. Banyak orang telah mencobanya sebelumnya, dan mereka semua mati di depan. Kata penyihir itu, sudahkah kau melihat? Lu Chen bertanya lagi. Tentu saja, orang-orang itu semua adalah bawahan Nona Ben. Mereka mencari jalan menuju Nona Ben, tapi mereka semua mati. Penyihir itu sedikit mengernyit, dan berkata dengan dingin, Huff, mereka telah melihat tubuh iblis wanita ini, mereka harus mati. Maksudmu, aku juga pernah melihatmu, jadi aku harus mati juga. Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Itu mungkin tidak benar, itu tergantung penampilanmu. Baru pada saat itulah penyihir itu menyadari bahwa dia telah menyelipkan mulutnya, jadi dia buru-buru menutupnya agar Lu Chen tidak main-main karena takut dibunuh olehnya. Bagaimanapun, Lu Chen bukanlah bawahannya, tapi orang asing. Kamu ingin melihatku melakukan apa? Lu Chen terus bertanya sambil tersenyum. Aspek itu, penyihir itu menatap ke sisi Lu Chen, dengan setengah tersenyum, dan dia membuka tubuh iblisnya yang berapi-api dengan malas, yang agak memikat. Tentu saja, Lu Chen tidak tertipu dengan ini, dia masih berjongkok di tempatnya, dan memandang penyihir itu dengan setengah tersenyum, tetapi merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Jika bukan penyihir di depannya, tapi bulan yang cerah, dia mungkin akan melompat ke atasnya. Atau gadis waner itu juga akan baik-baik saja. Sayangnya itu adalah monster, hanya Ocean Mesum yang menyukai hal ini, dan kebanyakan orang tidak menghargainya. Apa yang kita lakukan di sini? Bukankah kita takut menarik perhatian binatang api itu? Lu Chen bertanya, gerakan kita tidak boleh terlalu keras, kecilkan suaramu, dan itu tidak akan mengganggu binatang api itu. Penyihir itu berkata demikian, dan terus merayu Lu Chen. Lu Chen mengetahui rahasia lava dan melihat tubuh iblisnya, bagaimana dia bisa membiarkan Lu Chen keluar hidup-hidup. Ini mungkin, Lu Chen terkekeh, tapi berkata lagi, biarkan aku memikirkannya sebentar. Tempat ini sangat istimewa. Lu Chen benar-benar perlu memikirkannya, tapi yang dia pikirkan bukanlah menjadi romantis dan bahagia, tapi apakah akan segera membunuh penyihir itu. Penyihir itu sangat centil di permukaan, tapi matanya mematikan, dan dia tidak bisa menyembunyikannya darinya apapun yang terjadi. Penyihir itu ingin membunuhnya, bagaimana dia bisa melepaskan penyihir itu? Siapapun yang ingin membunuhnya, dia tidak ingin melepaskannya, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Selama kamu punya kemampuan membunuh lawan, kamu harus membunuhnya. Dulu di Linggu, ketika Lingua ingin membunuhnya, dia sangat kesal, tapi sayangnya jarak antara dia dan Lingua terlalu besar, dan dia tidak bisa membunuh Lingua kembali. Belakangan, Lingua melepaskan ide untuk membunuhnya, dan membawanya ke mata air suci, membantunya mendapatkan banyak harta,
dan menjalin persahabatan dengannya, sehingga ia menghilangkan permusuhannya terhadap Linghua. Dan basis budidaya penyihir ini tidak tinggi, dia bisa membunuhnya, jadi tidak perlu bersikap sopan. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah pemenggalan kepala penyihir tersebut, akankah binatang api itu segera muncul? Lu Chen melirik Chaos Orb. Xiaoyu masih memakan San Huaman Scorpion, dia sudah makan beberapa di antaranya, dan dia masih belum kenyang, seolah-olah dia telah lapar selama 100.000 tahun. Xiaoyu tidak cukup makan, bagaimana dia bisa dilepaskan untuk bertarung dengan binatang api itu? Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Penyihir itu tidak sabar, dia ingin membunuh Lu Chen lebih awal, dan kemudian diam-diam memurnikan daun api. Seorang pria dan seorang wanita saling berhadapan telanjang. Dia tidak tahu bahwa Lu Chensu tidak nyaman, bagaimanapun, dia merasa tidak nyaman. Otakku berputar agak lambat, orang lain hanya perlu beberapa saat untuk memikirkannya, tapi aku perlu memikirkannya untuk sebatang dupa. Lu Chen sebenarnya mengatakan bahwa, jika dia ingin menunda waktu dengan penyihir itu, sampai Xiaoyu kenyang, dia bisa melakukannya, dan dia tidak takut menarik binatang api itu. Satu batang dupa waktunya, di mata sang penyihir, keganasan muncul, samar-samar berniat melakukan sesuatu. Tetapi pada saat ini, suara meringkik dari binatang api datang dari dalam gua, dan kekuatan binatang lain menyebar, menekan seluruh gua hingga mencicit. Baiklah, Nona Ben akan menunggumu sebentar. Penyihir itu tidak ingin memancing binatang api itu keluar, jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskan gagasan untuk segera melakukannya dan memberi Lu Chen lebih banyak waktu.